Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Oke, sore hari ini kita akan memberikan review ya, gambaran dari pergerakan XAUUSD. Seperti apa perkembangannya sore hari ini dari pagi tadi dengan sore hari ini. Dan langsung aja kita lihat di chart ya, dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Di mana pergerakan pagi tadi dari pembukaan XAUUSD terjadi penurunan ya di time frame 4 jam dari jam 5 pagi sampai dengan jam 8 pagi. Tepat dia menguji area support yang sudah kita gambarkan atau kita tandain sebelumnya. Dan kemudian jam 8 sampai dengan jam 12 siang pergantian candle telah terjadi breakout area support, yaitu di area pattern terbentuk. Maka disinilah berpotensi Anda boleh sell ya. Tapi nanti kita lihat time frame yang lebih kecil ya. Ini time frame 4 jam memberikan informasi yang sangat kuat dari 1, 2, 3 kali candle 4 jam terjadi penurunan dan sampai dengan target kita. Target pertama wilayah support dan target berikutnya adalah area 50%, 1817 sampai dengan 1609. Kalau kita ukur, jika nanti malam terjadi penguatan seller berlanjut, maka diprediksi akan menuju ke area 1609 ya, ke wilayah sini untuk menutup range $20. Ini yang pertama. Kemudian kalau nanti berlanjut lagi, ini target kita selanjutnya ya di kisaran level psikologi, yaitu level 1600. Area targetnya ya 1600 sampai dengan 1598 jika mana menutup range $30. Oke, untuk saat ini yang pasti dengan adanya pergerakan penurunan terakhir, ini sudah menutup berapa range ini dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Kita ukur dulu. Range-nya kurang lebih sudah mencapai $15 ya, masuk kepada range rata-rata dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa, di mana pergerakan biasanya kalau sudah menutup range $15 dia mencari retest ya, mencari titik untuk kita bisa entry lagi atau dia koreksi lagi ke atas setelah dia nutup range $15. Nanti kita lihat di time frame yang lebih kecil. Sekarang kita turunkan di time frame 1 jam untuk melihat kondisi daripada pergerakan XAUUSD saat ini. Nah, di 1 jam yang lalu terjadi long legs doji ya. Ini dimana open dan close berada di tempat yang kurang lebih hampir sama. Ada ekor panjang dan ekor panjang bawah dan ekor panjang atas. Artinya ini membutuhkan satu konfirmasi lagi candle. Kalau dia ada kenaikan maka akan memberikan sinyal bahwasanya akan terjadi retest. Tapi saat ini waktu saat ini menunjukkan pukul 15 lebih 55 menit, kurang lebih 5 menit lagi ya untuk merubah satu candle lagi. Tapi kalau kita lihat dengan adanya candle turun seperti ini, saya sih memberikan informasi bahwasanya akan terjadi pergerakan antara dia koreksi ke atas atau membentuk sebuah area base. Intinya di situ, karena potensi dari penurunan ini biasanya dia masih mencari area dulu, baru dia akan melanjutkan dengan target kita, yaitu break lagi di area 50% sampai dengan 1609.84 ya, di area sini untuk menutup range $20. Kalau ini bisa di breakout lagi ya akan menuju ke level psikologi, yaitu area 1600, area sini. Itu ya kondisinya di time frame 1 jam. Kemudian ada beberapa area yang akan saya hapus dulu ya. Tentunya area saya hapus dulu sebentar. Sebenarnya ini kita harusnya mencari area ini dulu sebetulnya. Area 50% dari posisi saat ini ya. Tapi ini kalau saya perhatikan belum ada potensi candle pembalikan ya. Pembalikan untuk dia koreksi atau retest ke atas. Minimal ada 2 area yang sebenarnya tapi ini terlalu dekat, yaitu 1621 sampai dengan 1626. Sebenarnya kita bisa mengukur area 50% dengan cara kita menarik Fibonacci retracement ya, tapi kita masih belum menemukan titik pembalikan di bawah. Artinya kalau ini terjadi penurunan lagi, maka Fibonacci ini tidak berlaku untuk 50%-nya, dia akan mengarah lebih turun lagi. Tapi kita coba dulu ya, kita lihat dulu. Nah, area 50% itu di 1628.51 dan area 61,8% area 1631. Coba kita tandain dulu ya untuk sementara ini, ataupun nanti ketika ada perubahan atau
ada perubahan penurunan low yang lebih rendah, besar kemungkinan nanti saya akan informasikan lah nanti di telegramnya Zona Forex ya. Nanti saya informasikan ke sana. Ini saya tandain dulu aja untuk sementara waktu ini. Minimal akan terjadi retest ke wilayah ini. Dan tolong dipantau wilayah ini. Kalau nantinya ada pattern pembalikan baik single pattern, double pattern atau triple pattern di area 50, sebentar ya, area 50 sampai dengan 61,8%, yaitu 1628,51 sampai dengan 1631,74 boleh sell di area sini. Oke, saya kasih blok ya, saya kasih blok seperti ini. Jadi pantau wilayah ini ya teman-teman. Sementara ini saya nggak ini buat sementara aja ya, minimal saya tarik dari low-nya hari ini di sini ya, karena akan menguji kuat. Sekali lagi, kalau nanti ini ternyata dia tidak ada retest, maka besar kemungkinan menguji sekali lagi 50%, 1617,52 sampai dengan 1609,84. Kalau nantinya ternyata dari sesi Amerika ya, harga sudah menyentuh membentuk low terbaru di sini, oke, dan nanti ada konfirmasi candle pembalikan, maka penarikan Fibonacci Anda bisa lakukan sendiri ya. Tarik dari sisi A yang tertinggi di sini ya, yaitu 1642,39 menuju titik terendah terakhirnya nantinya kalau sudah ada pembalikan. Tapi saya tidak menyarankan untuk pengambilan posisi buy ya, tetap untuk sell karena potensinya ya memang tren besarnya adalah turun. Kalau tren besarnya naik, saya pasti akan memberikan informasinya buy. Intinya di situ, karena saya pada dasarnya dari awal saya membuat channel Zona Forex ini, saya lebih suka mengikuti tren ya, follow tren, bukan mengambil posisi buy ataupun sell ya. Sebenarnya semua keputusan ada di tangan Anda. Anda mau buy ya boleh, Anda mau sell juga nggak masalah gitu. Cuman saya selalu memberikan informasi sesuai dengan apa yang saya punya, follow tren, karena tren besar di weekly ataupun monthly posisinya masih kuat turun, dan itu sudah sering saya bahas di weekly ataupun di monthly analisa ya. Di video-video sebelumnya Anda silakan tonton, itu sudah saya berikan informasi, dan targetnya sampai saat ini alhamdulillah selalu tercapai ya untuk target sell, dan memang posisinya belum ada pembalikan kecuali di time frame weekly ya, sudah ada konfirmasi candle pembalikan. Contoh tekanan buyer, ada pembuktian ada pembentukan candle impulsif bullish ataupun bullish engulfing, maka saya akan mengisyaratkan buy di area tersebut ya. Selama pergerakan itu mungkin kita bisa buy, bisa sell, karena sifatnya bullish untuk koreksi. Itu pun juga sering saya sampaikan di video-video sebelumnya ketika terjadi koreksi ya. Intinya di situ. Tapi untuk saat ini saya nggak melihat, Anda juga tahu sendiri, saya menjelaskan sesuai dengan apa data yang ada saat ini. Memang konfirmasinya adalah candle turun atau tren besarnya adalah tren turun. Lebih baik potensi kita pengambilan posisi sell ya, seperti hari kemarin ya, meskipun kita diacak-acak di area ini ya, memang area ini adalah membentuk area base. Saya sudah informasikan kalau harga sudah breakout di bawah ini di 1631 ya kalau nggak salah kemarin, 31 atau 32 gue lupa. Di sini kalau sudah di breakout impulsif bearish seperti ini ya lanjut turun. Cuman saya memberikan informasinya targetnya minimal antara 1626 sampai dengan area support yang saat ini sudah di breakout 1621. Intinya di situ. Jadi pada dasarnya pada dasarnya kita mencari titik sell aja ya. Seperti ini tadi pagi saya kan berikan informasinya, kalau dia tidak ada koreksi ke atas ya dari dua potensi yang kita gambarkan tadi di sini sama di sini, ternyata dia breakout impulsif bearish. Perhatikan kan breakout impulsif bearish. Anda bisa sell di sini. Ini kalau kita berbesar, Anda akan tahu setelah breakout dia retest. Retestnya yang mana? Ini retest. Nah, ini kan breakout impulsif bearish, close di bawah ini, ada candle hijau. Ini artinya retest, koreksi lagi, karena yang di breakout adalah wilayah support yang saat ini menjadi resisten. Saya ganti lagi nih, ini menjadi resisten. Support become resisten, perhatikan ya. Nah, breakout dia retest nih, retest membentuk bearish pin bar. Ini kan bearish pin bar. Dan konfirmasi candle warna merah ya, bakalan dia turun terus nih. Breakout support terdekat 1621. Anda sell di sini sudah cuan nih di sini. Ya, kadangkala memang saya nggak bisa memberikan informasi secara terus-menerus di Telegram ya, karena saya juga ada kesibukan lain.
ada pekerjaan lain, maka yang bisa saya memberikan informasi ya lewat analisa pagi dan sore. Tapi kalau saya ada waktu longgar, ada informasi yang bisa saya sampaikan di Telegram, insya Allah pasti saya sampaikan. Intinya di situ. Kalau kita perkecil, ya kita bredel nih area ini ya. Kita perkecil, kita bisa menggunakan time frame 30 menit, kita bisa menggunakan time frame yang lebih kecil lagi 15 menit. Boleh-boleh aja, karena tidak ada masalah juga gitu loh. Ya, tidak ada masalah. Artinya kalau Anda ambil di time frame yang lebih kecil, Anda akan memiliki potensi pengambilan posisi lebih cepat, intinya itu. Dan resikonya juga pasti lebih dekat dibandingkan time frame 1 jam. Jaraknya lebih jauh 1 jam daripada contoh, nih saya kasih contoh ya. Kalau Anda entry di candle impulsif bearish, perhatikan ya. Ini impulsif bearish yang membreakout area support tadinya ya 1626.41 dan close di bawah area support, Anda boleh sell. Itu sering saya katakan. Sell di sini, stop lossnya di mana? Stop lossnya di atas ini, minimal candle impulsif bearish ini atasnya adalah ini ekor terakhir. Ingat ya, ekor terakhir. Minimal lebihin dari kalian punya spread dari broker masing-masing. Contoh, Anda mau stop loss 1627.50 boleh. Nah, ini pilihan Anda. Nah, ini perhitungkan 1627 sampai 1627.50 dan terakhir close di bawah ini 1623. 23 ke 27 kurang lebih berapa dolar? Berapa dolar? Ya kan Anda bisa hitung sendiri kan? Kurang lebih ada 4 dolar. Ya kan? Nah, resiko 4 dolar kalau Anda ambil sell di sini, stop loss di sini. Kalau Anda turunkan di time frame contoh M30 aja nih, ya kalian turunkan di M30, maka kan tadi posisi 16.2 berapa tadi ya? 2 ini ya. 23 ya. Sell kan di sini. Nah, kalau Anda menunggu ini berarti kan Anda menunggu retest. Bisa ya. Kalau memang kondisinya saya tawar dulu lah. Posisinya saya nggak ambil di sini. Minimal retest dulu 16.26 lah. Ini retest nih. Nah, 16.26 potensi pembentukan bearish pin bar. Ini kan ada bearish pin bar dan konfirmasi candle warna merah. Tutup mata aja Anda sell di sini, anggap aja Anda mendapatkan 16.24.73. Stop lossnya di berapa? Di atas ini sedikit. Ini kan ada ekornya di bawah 16.26. Ya minimal 16.27 atau 16.50 juga boleh. Nah, 16.50 ke 24 berapa dolar? Hanya selisih kurang lebih 2 sampai 3 dolar, lebih kecil. Ataupun kena stop loss ya Anda kerugiannya hanya sebesar 2 sampai 3 dolar dibandingkan Anda entry di 1 jam. Nah, itu pilihan. Itu pilihan, itu perbedaan daripada time frame 1 jam dan time frame yang lebih kecil, baik itu 30 menit atau 15 menit. Sampai Anda menemukan pattern terbentuk seperti ini. Nah, dengan target, kalau target nggak usah dipikir. Target udah ada, memang sudah support terdekatnya di sini, area 50%-nya di sini, intinya di situ. Atau Anda membuat perbandingan 1:1 risk ratio atau 1:2, tinggal ditambahin aja 1:1 ya, sampai sini aja sudah TP. Minimal support nih 1:1. Kalau 1:2 ya minimal di area 50%. Udah itu aja, simple. Ya, jadi saya sudah memberikan informasinya, batasan-batasannya, tinggal Anda analisa di area-area penting untuk mengambil keputusan baik itu buy ataupun sell. Kecuali memang ketika saya ada waktu untuk melihat dan bisa memberikan informasinya, pasti insya Allah saya berikan informasi. Nah, di malam ini kalau nanti memang saya ada longgar, saya bisa memberikan informasi, saya akan kasih informasinya. Oke, jadi skenarionya seperti apa? Itu tadi tips teknis strategi entry-nya ya. Jadi Anda tidak salah pemahaman, salah pengertian setiap saya informasikan. Tolong perhatikan betul-betul dan jangan di skip, tonton dari awal sampai akhir. Oke? Dan seperti apa kondisinya, saya akan tunggu wilayah ini. Ya, ini yang menjadikan sementara ya. Ingat, sementara Fibonacci yang kita tarik. Karena untuk sampai saat ini waktu menunjukkan jam pukul 16.07, pergantian candle 4 jam dan pergantian candle 1 jam sudah membentuk candle warna merah. Artinya akan ada dorongan seller. Minimal nanti kita lihat low terbentuk terbaru adalah di sini 1614.68 ya, ini supportnya. Kalau nantinya ini ternyata dia menuju ke sini dan terjadi retest atau koreksi, minimal pantau dari dua area ini. Karena ini ada area support, perhatikan ini ada area support terdekatnya di sini ya. Sampai minimal gambaran kita, kalau saya sih menuju area 50% ya. Minimal ke sini ya, nanti kita lihat.
Kalau nanti sampai ke sini ada pattern terbentuk, baru sell, pasang stop loss di atasnya, target minimal ke 1609, minimal ke situ dulu ya, untuk menutup range pergerakan harian. Karena di sini ada area-areanya 1, 2, ini wajib Anda pantau nih ya. Ini area support 1621 pantau lagi, 1626 Anda pantau lagi, terus area 50% sampai 61,8% Anda pantau lagi. Apakah bisa lebih lagi lah? Kalau ini di breakout impulsif bullish semua ya dia akan naik gitu. Tapi ini sudah kita batasin ya, minimal trendline besar kemungkinan di sini akan ada pattern. Kalau sudah pattern itu terbentuk, ya Anda tinggal sell, pasang stop loss di atas, tinggal Anda berdoa aja gitu loh. Kalau memang Allah memberikan rezeki ya alhamdulillah kan gitu. Kalau belum ya nggak apa-apa, ikhlasin, kita cari lagi potensi yang bisa kita dapatkan taking profit. Kan seperti itu. Ya, jadi ini yang bisa saya sampaikan ya. Target kita, target pertama adalah area 50% sampai dengan area nih 1% di 1609.84 sampai dengan area level psikologi. Intinya di situ. Kita memiliki target hari ini menutup range $20 sampai di 1609. Target berikutnya adalah level psikologi 1600 ya, area sini. Target berikutnya adalah area sini. Oke, ini kalau di breakout ya pasti dia akan turun ya ke sini. Oke. Jadi ini yang bisa saya sampaikan buat teman-teman semua. Kalau untuk informasi beritanya sebentar ya, saya cek dulu. Oke, untuk berita nanti malam tanggal 28 ya, 28 September 2022 pukul 9 malam ada pending home sales. Previousnya adalah minus 1,0%, diprediksikan naik minus 0,9%. Jadi ada pertumbuhan bagus untuk pending home sales. Maka indeks dolar akan menguat, dampak di pada XAUUSD akan terjadi penurunan. Kemudian nanti pukul 21.15 ada Fed Chair Powell speak ya. Jadi Powell akan mengatakan ya di Community Banking Research Conference, yaitu di St. Louis ya. Dia akan memberikan apa ya, istilahnya kebijakan-kebijakan yang sudah pengambilan keputusan kemarin untuk menaikkan suku bunga, dan planning dia seperti apa untuk di bulan berikutnya untuk menaikkan suku bunga lanjutan. Intinya di situ. Jadi kalau kita perhatikan sebelum Fed ini berbicara, pasar sudah memberikan dampak informasi dolar sudah menguat duluan ya dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Oke. Sekarang kita berlanjut di analisa teknikal ya, di time frame 1 jam. Jadi itu informasi beritanya mendukung daripada XAUUSD lebih turun lagi. Ya, adapun nanti posisinya kita belum dapat entry ketika retest, ya kita tunggu aja. Yang penting pantau area-area penting yang sudah kita gambarkan ya, yaitu di 1621.09, kemudian 1626, kemudian area 50% sampai 61,8%, yaitu di 1628 sampai 1631. Gambarannya seperti itu. Semoga aja ada retest, ada peluang, dan ini yang bisa saya sampaikan. Insya Allah nanti kalau ada informasi juga saya akan sampaikan di Telegram. Thank you buat semuanya. Jangan lupa selalu support channel Zona Forex dengan cara bagikan channel ini ke teman-teman kalian semua, supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.